Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Pasiennya juga di sebelah sana. Disilakan kepada Sekretaris Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Benar ya, Pak? Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, kami dari pengurus DPP BPNI mengapresiasi kerja keras, kerja cerdas dan tuntas daripada DPW BPNI Nusa Tenggara Timur yang dalam waktu singkat Pak Gubernur bisa menghadirkan sebuah karya nyata, yaitu sebuah gedung BPNI yang kita sebut dengan Geraha BPNI Nusa Tenggara Timur. Ya, karena belum semua provinsi mempunyai. Tapi saya kira dengan kemauan yang keras dan terus berkonsultasi kepada kami dan berkoordinasi dengan DPD, DPK seluruh Nusa Tenggara Timur, ini bisa diwujudkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Salam. Itu salam-salam nasional yang selalu kita perdengarkan. Karena Nusa Tenggara Timur, apalagi besok kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Nusa Tenggara Timur adalah sebuah daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendapatkan kehormatan melahirkan sejarah bagaimana ideologi negara ini hadir. Karena itu tidak ada pilihan bagi provinsi ini untuk tidak menjadi identitas Pancasila terbaik di seluruh Republik. Dan saya sangat senang hari ini hadir di sini untuk melihat bagaimana para perawat mempunyai ketua umum yang hebat. Selamat datang di Kupang, ketua umum PPNI, ketua DPW BPNI Nusa Tenggara Timur. Dan supaya menghemat waktu dan semua kita yang terhormat pada tempat ini, teman-teman DPW Provinsi Republik Indonesia yang hadir lewat virtual, perkenalkan kami dari Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan salam Pancasila untuk semua. Sebagai gubernur, tentunya kehadiran saya di sini untuk memperkuat komitmen, bahkan menggarisbawahi bahwa kesehatan itu sesuatu yang sangat penting. Sebenarnya tidak perlu rumah sakit sebenarnya kalau semua sehat. Jadi yang perlu dikerjakan pemerintah itu orang tidak boleh sakit, bukan orang sakit dirawat sebenarnya itu. Jadi cara berpikir kalau benar, bagaimana caranya orang sehat tetap sehat. Itu cara pekerjaan pemerintah. Jadi kalau sakit itu dirawat, tapi sebaiknya jangan pernah sakit.
Itu pekerjaan paling baik seperti itu. Kalau sakit dirawat, kalau dirawat tidak bisa, berarti itu kehendak Sang Ilahi. Jadi sebagai manusia yang beriman, saya suka tadi dengan pernyataan Ketua Umum itu. Kalau perawat kerjanya baik, itu ada amal ibadahnya terikat di dunia dan terikat di akhirat. Jadi memang manusia itu kerja itu tidak pernah berhenti, kerjanya sampai ke akhirat. Karena itu ya saya kadang-kadang agak aneh kalau kesempatan kerja lalu pergi menuju akhirat. Hari ini kesempatan terbaik seperti disampaikan oleh Ketua Umum, bahwa dokter, perawat, dan para suster mempunyai kesempatan terbaik untuk menghadap akhiratnya dengan kondisi paling baik, dalam melayani paling maksimal. Mungkin cara pandang saya yang berbeda kali, kadang-kadang saya lihat berbeda. Kalau kita merasa bahwa di akhirat itu terbaik dari dunia, kenapa kita menangisi atau menyesal di saat ada kematian yang hebat banyak pergi? Ini kan harus kita balik cara berpikir kita. Sehat itu wajib oleh pemerintah, tapi bila kesehatannya itu diatur, didesain dengan seluruh kecerdasan yang kita miliki, lalu dia pergi meninggalkan dunia, bukankah harusnya kita bahagia? Karena yang bersangkutan telah pergi menemui Sang Khalik. Tapi ini kita balik, kalau banyak yang mati kita saling marah. Kenapa mati terus? Padahal kematian itu sebuah kepastian. Seperti juga kelahiran. Supaya cara berpikir kita lebih jernih. Menjadi pemerintah bertugas untuk mencerdaskan, mensejahterakan, membuat sehat, wajib. Tapi kalau nanti ternyata dampaknya pada kematian, kita bersyukur karena yang bersangkutan disayang oleh Yang Maha Kuasa. Nah ini cara berpikir kita sana dulu. Tadi para tokoh agama kan berdoanya, biarlah para perawat itu mempunyai jiwa yang rohani, yang spiritual. Orang-orang spiritual itu bukan ciri khasnya bukan orang berdoa, bukan orang spiritual itu. Orang-orang spiritual itu orang-orang dimanapun dia berada, dia memberikan harapan kepada sesama, baik bagi diri sendiri dan sesama. Itu orang-orang spiritual. Jadi orang spiritual itu bukan karena dia berdoa terus lalu dia itu orang spiritual. Banyak orang berdoa tapi tidak memberikan harapan buat siapapun. Itu bukan orang-orang spiritual. Lalu itulah yang saya selalu mendorong kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Input-input yang baik selalu melahirkan output dan outcome yang baik. Input yang keliru selalu melahirkan output dan outcome yang keliru. Nah, cara berpikir kita yang keliru itulah yang kadang kita saling menyalahkan satu sama lain. Karena itu, pertanyaan saya, lalu hari ini kita hadir di sini, sebuah geraha yang didirikan, geraha tempat di mana sebuah kehormatan akan keluar dari tempat itu. Kita bangga bahwa punya profesi menjadi perawat. Tidak ada duanya, apalagi Nusa Tenggara Timur yang daerahnya terpencil dan tidak semua dokter tertarik untuk di desa-desa. Kalau kita pergi ke desa-desa, kita lebih banyak menemui para perawat daripada menemui para dokter. Sementara kalau bermimpinya kita untuk menjadi manusia yang sehat, itu kan tidak saja datang dari kesadaran diri manusianya, tapi juga harus ada pendampingan untuk menyadarkan mereka agar mereka mampu mengonsumsi makanan-makanan sehat, mereka menghindarkan diri dari hubungan-hubungan interaksi dengan lingkungan yang tidak sehat. Itu perlu ada pendampingan. Nah, pendampingan salah satu kader terbaik anak bangsa dan menjadi pahlawan kemanusiaan, salah satunya adalah datang dari para perawat. Nah, kita bersyukur karena kita punya banyak perawat, dan dengan diresmikan Geraha PPNI di sini, kita tahu bahwa para perawat mempunyai identitas tempat untuk mereka mendesain seluruh rencana-rencana kerja. Dan tentunya dengan gedung yang bagus, saya lihat gedung ini tidak besar, tapi indah. Kadang-kadang orang gedungnya besar tapi tidak indah. Orang-orang besar itu belum tentu bagus. Ada besar tapi lemaknya banyak. Nah, itu tidak bagus. Ada. Jadi orang kecil itu belum tentu tidak bagus. Orang kecil tapi kolesterolnya sedikit, itu bagus. LDL-nya rendah tapi HDL-nya tinggi, itu bagus. Nah, karena itu
Saya sangat gembira begitu para perawat seluruh Indonesia khususnya Nusa Tenggara Timur mempunyai sebuah markas komando yang baik dan di dalamnya punya fasilitas-fasilitas yang bagus. Tentunya kalau kurang hadirnya gubernur di sini bantulah pasti. Kita tidak bantu hardware-nya, software-nya kita mau. Kita ingin agar tempat ini menjadi pusat informasi dan pusat pelayanan kepada masyarakat sampai pada tingkat desa yang dikenal karena digitalisasi terbaik. Karena itu hidup dalam dunia modern saat ini, pilihan bagi manusia adalah digitalisasi dari seluruh pekerjaan kita. Profesi apapun kita wajib melakukan digitalisasi sehingga pekerjaan-pekerjaan ke depan lebih cepat. Sebagai ketua umum kami di Nusa Tenggara Timur, khususnya yang Kristen, baru saja memperingati bersamaan dengan turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Jadi saya selalu bilang begini, itu desain Tuhan untuk digitalisasi pada manusia. Dulu kalau Yesus itu melayani secara tubuh terbatas, ajak murid-murid dilatih. Begitu turun Roh Kudus, maka itu pertama kali digitalisasi dari kerajaan Allah kepada manusia di dunia. Karena roh, maka dimanapun berada rohnya dapat. Nah, desain digitalisasi dari seluruh pekerjaan kita itu desain bagaimana kemanapun kita berada, tidak perlu harus tubuh itu sampai, tetapi cukup dengan alat itu kita mendesain agar kita bisa kemana-mana kita sampai. Nah, ini saya sedang mendorong teman-teman semua. Kalau desain turunnya Roh Kudus itu supaya tidak menghalangi ruang dan waktu, begitu juga digitalisasi adalah sebuah desain teknologi untuk menghambat kita terhadap ruang dan waktu. Jadi kalau kita masih tertarik untuk pekerjaan-pekerjaan yang manual, konvensional, harus bertemu sana sini, kita akan sangat membutuhkan waktu dan tenaga yang luar biasa. Karena itu saya harapkan kantor ini adalah sebuah kantor yang pelayanannya digital sampai kepada tingkat desa. Kita tahu di mana saja kita punya perawat itu berada. Para perawat itu hadir di mana, di desa mana saja, siapa namanya, pekerjaannya macam apa, hidupnya seperti apa. Jadi kita bisa mampu untuk mendesain diri kita dengan benar, khususnya Nusa Tenggara Timur. Kalau tidak didigitalisasi, maka kita tidak tahu apa yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Contoh yang paling sederhana, kita kalau panen, ada provinsi, ada kabupaten yang panennya melimpah bawang, ada kabupaten yang sangat kekurangan bawang. Contoh, kalau panen besar di Malaka, hari yang sama juga di Pulau Sumba, mereka mendatangkan bawang dari Bima. Nah, itu karena apa? Karena kita tidak tahu. Roh Kudus belum ada di antara kita itu. Jadi kalau punya Roh Kudus itu dalam bentuk hari-hari kita lihat adalah bagaimana digitalisasi itu. Zrep, langsung kita tahu. Ya, begitu connect kita tahu, ini ada masalah di sana. Nah, tidak lagi kita harus bertanya, telepon, cek, datang lagi. Coba pergi lihat dulu pasar. Dan kita cukup melihat pasar hari ini, pasar Sumba Tengah, pasar Sumba Timur, digitalisasi lihat, serap. Pasar Sumba Timur, defisit bawang merah. Terjadi panen petani bawang merah tinggi di Malaka. Nah, langsung kita drop, seluruh kebijakan kita. Bawang merah Malaka menuju Pulau Sumba. Itu dengan cepat. Seperti juga perawat. Kita tahu ada perawat yang hidup 20 tahun di satu desa. Kadang-kadang kelamaan saking malas. Ada orang yang biasa sudah lama-lama itu malas. Hubungan yang monoton itu bikin malas orang. Jadi perlu ada refreshing. Dan saya lihat perlu nanti kita bicara. Karena saya temukan ada perawat saya tanya, berapa lama ini? Saya lihat agak kurang semangat ya. Berapa lama? Saya 15 tahun Bapak sudah itu. Wah, 15 tahun itu malas sekali. Karena orang terlihat itu terus, bolak-balik itu terus itu malas. Makan sayur, bolak-balik kangkung. Besok siang balik kangkung. Kangkung, begitu 2 bulan dia lihat ibu nyonyanya, dia lihat, ini mukanya kangkung. Karena tiap hari makan kangkung tiap hari. Nah, itu karena kebiasaan monoton dan terus-menerus membuat kita jenuh. Refreshing itu selalu menukarkan tempat, cara berpikir, merubah cara berpikir kita.
dan melihat banyak hal itu membuat kita cepat. Dan ini memang sudah alami seperti itu. Karena itu saya sangat bersyukur bahwa hari ini kita ada di sini karena perawat adalah salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menjawab tantangan indeks pembangunan manusia. Jadi IPM-nya NTT itu bertumbuh kalau sektor kesehatan bekerja baik. Ini ada saya punya kadis kesehatan di sini. Kalau dia melotot-melotot terus, duduk di kantor sambil makan yang banyak, kolesterol naik, dia darah tinggi, dia voice sendiri, mati sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau dia melotot dan diam terus lalu dia tidak kerja, maka pertumbuhan, kemiskinan, stunting, kematian ibu dan anak, ini akan menyebabkan NTT dipermalukan. Jadi ilmu kesehatan itu seluruh teman-teman pada bidang kesehatan dalam bidang apapun selama dia ada di kesehatan, dia sangat menolong Nusa Tenggara Timur untuk tidak lagi dipermalukan secara nasional. Stunting NTT contohnya, saya menjadi gubernur ada di 35% kalau tidak salah. Sekarang ada di 23 sekian persen, tapi itu juga tetap saya malu. Stunting 23%. Kita pikir, wah saya telah bekerja bagus, dari 35 turun 23. Tidak bisa, tetap malu juga. Maka stunting itu tetap 23%. Bagaimana caranya? Turun maksimal di 5%, 2%. Kalau 2% artinya batas angka psikologis. Orang bilang, berapa stunting? 2%, angka psikologis. Ya, oke lah. Berapa stunting? 20%. Banyak banget. Jadi itu angka psikologis yang mengganggu gila. Kalau tadi angka psikologis yang membuat sehat. Tapi itu angka yang membuat kita bisa gila. Nah, karena itu memang tidak ada pilihan bagi kita semua dalam sektor kesehatan, bidang kesehatan. Kita wajib, profesi apapun kita, untuk menangani kesehatan manusia Nusa Tenggara Timur itu sangat-sangat penting. Bukan saja COVID, kita punya masalah di NTT, ada malaria yang sangat luar biasa. Dengue kita menyebabkan kematian yang hebat. Saya sedang minta teman-teman melakukan riset. Kenapa dengue pada saat COVID dia tidak tinggi? Apakah dengue itu mempunyai hubungan dengan COVID? Karena rata-rata saya lihat, kenapa COVID-nya tinggi, dengue tidak ada. Dengue ada pun sedikit sekali. Dulu sebelum ada dengue, COVID-nya luar biasa. Dulu sebelum ada COVID, dengue-nya luar biasa. Nah ini kan kita perlu riset. Dan kehidupan tanpa riset, sesungguhnya sudah mati. Riset itu adalah cara manusia menemukan Tuhan. Cara manusia menemukan ilmu Tuhan. Cara manusia menemukan bagaimana kehendak Tuhan. Itulah lewat riset. Kalau tidak ada riset, ya kematian sudah berdekat. Orang kebodoh itu tidak pernah disukai oleh Tuhan. Kalau Tuhan suka orang bodoh, bilang, hendaklah manusia engkau bodoh saja, karena dengan itu kau masuk surga. Tidak ada selit itu. Malah disuruh kita belajar terus menerus. Karena itu, saya sebagai gubernur, setiap keliling daerah saya tanya. Saya buka dengue, umpama Sika, tinggi dengue pada saat bulan sekian. Desember, Januari, Februari, Maret. Lalu begitu COVID-nya di situ tinggi, kenapa dengue-nya kosong? Ada tetapi sangat kecil. Dugaan saya, apakah orang kena dengue, COVID takut, atau kena COVID dengue-nya takut? Lalu ini kan perlu diriset untuk membuktikan itu. Saya minta teman-teman lakukan riset serius terhadap itu. Apakah virus yang ada dua virus ini saling berhadapan-hadapan dan mematikan sama-sama, selesai, netral, ataukah memang apa? Di Brasil saya punya buka catatan di Brasil, mereka telah melakukan tapi pada aspek geografis di mana daerah-daerah yang tumbuh COVID, mereka juga tidak, yang dulunya daerah mereka kena tinggi dengue, mereka tidak bertumbuh COVID-nya. Daerah-daerah yang tidak pernah bertumbuh dengue yang tinggi, disitulah COVID-nya sangat tinggi. Itu di Brasil. Saya kebetulan lewat membaca-baca riset, saya dapat itu, tapi mereka sendiri belum melanjutkan, memastikan bahwa apakah virus ini bisa berhadapan seperti itu. Nah karena itu pada momentum yang terbaik ini lewat Ketua Umum kalau bisa juga dibantu untuk ini dilakukan riset lanjutan buat kita dapat melihat apakah hubungan antara dengue dan COVID. Dan oleh karenanya saya dari tempat ini saya terus mendorong kepada seluruh perawat di Nusa Tenggara Timur untuk serius sekali kita memikirkan terhadap kesehatan khususnya stunting dan kematian ibu dan anak. Ini sangat memprihatinkan. Jadi karena itu saya harapkan provinsi itu juga begitu. Stunting ini sebenarnya tidak ada masalah. Masalah kita karena tidak ada kemampuan dari internal diri sendiri untuk paham tentang bagaimana perawatan baik. Kedua,
bagaimana cara mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, protein-protein yang baik. Sementara kita di lingkungan seluruh desa di mana pun Nusa Tenggara Timur tersedia cukup banyak pangan yang sangat baik dan banyak sekali proteinnya untuk kita. Tapi itu tadi tidak ada pendampingan. Karena itu saya mengharapkan para perawat harus menjadi candra di muka untuk mengajak para ibu-ibu muda atau bahkan para remaja putri untuk mulai mengajarkan mereka bagaimana cara merawat dirinya dan merawat bayinya bila satu saat dia telah memiliki itu. Kalau nanti ternyata manusia yang di desa-desa sudah lebih percaya perawat, bidan, dokter, guru, pendeta, pastor, ini kalau mayoritas lebih percaya dia, kalau dia berbuat salah, dia datang ke mereka dan saya salah. Cuma kan mereka malu. Nah, kalau mereka malu dan tidak datang, berarti hubungan antara yang saya sebutkan profesi tadi itu dengan mereka itu cukup jauh. Nah, ini menjadi sebuah koreksi buat kita untuk ke depan kita mampu melakukan pembenahan-pembenahan. Dan masalah pemerintah khususnya gubernur itu di situ. Dia kalau gugur, maaf, saya bukan setuju untuk keguguran itu. Kalau dia keluar, jadi keluar ya tidak apa-apa. Kita tidak tahu juga kok. Tapi kalau kita masalah, kalau dia tidak keluar, dia bertahan keluar, terus bermasalah. Ini masalah negara. Waktu keluar tidak lagi masalah personal, itu sudah langsung masalah negara. Dan karena itu kenapa saya serius sekali terhadap orang hamil. Saya selalu bilang ke desa, yuk kalau orang bikin jangan pergi tanya, tapi dia hamil pergi tanya. Bisa bikin hidup dia kok, bisa bikin jaga dia baik. Nah, begitu dia tidak baik, pendampingan negara harus masuk di situ. Supaya kita jangan tunggu lagi dia keluar dulu baru kita urus. Tapi sejak dia masih di dalam kita sudah urus sehingga dia keluar selamat. Dan itu pekerjaan dari pemerintah. Tapi pemerintah wajib melindungi bagaimana caranya dia sakit, dia manusia yang sehat tidak sakit, bila dia sakit dirawat dengan benar. Itu pemerintah. Dan itu saya harapkan dari tempat ini, para perawat, khususnya Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Timur, harus berdiri tegak dan bangga, mempunyai pride, harga diri yang luar biasa, karena Bapak Ibu adalah manusia-manusia dan profesi yang sangat mulia. Itu angkat dari tempat ini. Saya memberikan apresiasi dan sekali lagi selamat atas berdirinya Geraha PPNI. Semoga dari tempat ini keluar manusia-manusia berkualitas dalam melayani masyarakat Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Kami mengundang dengan hormat. Terima kasih Pak Gubernur, sama pemerintah, wakil wali kota, semua instruksi yang disampaikan dan kami perhatikan. Yang mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka seizin Bapak Gubernur kami meresmikan ini tingkat mulai. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.